Muhammadun Rasulullah. Komsat Pancoran Mas. Kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, Pak Safruddin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh di sini kali? Oh, biar kelihatan ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, di sini sudah hadir Bapak Haji Safrizal, Bapak Haji Sahrial, Bapak Yunus, Bapak Safruddin, Bapak Haji Nizami Mansur, dan ibu-ibu semuanya, Ibu Halimah yang paling top. Ya, dan ibu-ibu semuanya ya, mudah-mudahan pertemuan hari ini pertemuan yang mendapatkan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semuanya. Alhamdulillah hari ini bisa hadir. Kita semuanya bisa kunjungan ke tempat Ibu Haja Tuti Mulyati. Beliau adalah istri dari almarhum Bapak Wan Suryadi. Ya. Kita doakan dia juga biar tetap sehat walafiat, teguh semuanya, dan kita semuanya yang hadir juga sehat walafiat, panjang umur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan waktu yang 2 jam ini kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk pertama ini seperti biasa, tentunya kita minta Bapak Safruddin sebagai bendahara untuk sedikit menyampaikan laporan keuangan agar semuanya bisa mendengarkan. Sinian Pak Safruddin, itu sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Komsat Pancoran Mas, Bapak Haji Ahmad Saifuddin. Yang sama-sama kita hormati senior kita Bapak Haji Nizami, Bapak Haji Safrizal, dan Bapak Haji Sahrial, Bapak Haji Yunus Nurdianto, ibu-ibu semua yang berbahagia. Alhamdulillah pada pertemuan yang ketiga bulanan ini, pertemuan yang ketiga, yang pertama di rumah saya Pak Safruddin, yang kedua di rumah Bapak Haji Ahmad, yang ketiga ini di rumah Ibu Hajah Tuti. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan semua ya Pak. Mudah-mudahan terus kita semangati untuk silaturahim ini, dan untuk rekan-rekan yang belum bisa hadir mungkin sedang dalam perjalanan, kita doakan Bu biar sampai di sini dengan selamat. Berikut saya akan menyampaikan keuangan besarnya yang diterima selama, sebentar boleh pinjam catatannya. Yang tadi saya sudah hitung juga ya Pak ya, untuk penerimaan uang kas dari 3 kali pertemuan ini jumlahnya sebesar sampai dengan Desember ya Pak ya. Karena ada rekan-rekan yang sudah memberikan sampai Desember uang kasnya, itu jumlahnya sebesar 1.195.000. Alhamdulillah Pak, dari 3 kali pertemuan ini kita mendapatkan sejumlah itu, namun itu belum full Pak ya. Jadi nanti ada susulan-susulan. Dan untuk uang konsumsi ini kan sifatnya habis Pak ya. Dan jumlah anggota kita yang terdaftar ada 22 orang. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ada lagi yang mau ikut. Nah, konsumsi di sini, benar. Jumlahnya berapa? Uang konsumsi berapa jumlahnya?
konsumsi untuk hari bulan apa perlu diberitakan Pak Haji? Konsumsi kan sifatnya habis. nggak usah ya konsumsinya ya. Ya untuk konsumsi kan sifatnya habis Pak ya. Jadi kita memberikan Bulan ini aja Pak. kita beri Aja, Pak Haji, ya? Bulan ini aja ya. hmm. Uang yang masuk baru masuk. Kalau untuk uang Kas sudah dilaporin. untuk uang konsumsi yang baru masuk sekarang baru di bulan September ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 80.000. Yang lainnya kan belum ya. 80.000 itu yang terakhir Pak Saprudin 20.000. Terus sekarang uang untuk uang kasnya baru masuk 30. Udah untuk bulan ini aja ya untuk September. Enggak, kalau untuk ini 1, 2, 3, 4, 5, 7, 5. Iya. Kalau untuk belum dihitung ya ini. 70 Globalnya aja 145. Kalau untuk uang kas jumlahnya untuk bulan ini 145 yang baru masuk. Kalau untuk konsumsinya yang tadi ya saya sebutkan ya baru 60 masuk. 60 masuk. Jadi kalau yang belum bayar silakan bayar. Iya, makan dulu. Enggak enak. Bu, yang enak bayar dulu. Jadi enggak selek. Baik Ibu ya. Maaf. Bercanda. Demikian ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian laporan. Bu Aisyah kan baru jalan-jalan kemarin itu masih banyak. Alhamdulillah. Oke, yang kemarin ya ibu belum ya? Oh gitu ibu. Taruh. Ya, tadi kita sudah sampaikan laporan keuangan dari uang kas dan konsumsi ya. Mudah-mudahan istiqomah kita bisa menyelenggarakan pertemuan ini tiap 3 bulan sekali. Demikian Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin 35. Oke, siap Ibu. Kemarin 35 berarti 20 ya. 20. Saya bayar dulu. Bayar dulu. Kemarin pas ngapur uang berapa berarti? Terus saya mau bayar apa namanya untuk bulan September sama Desember. Iya. Udah sama sekali pula Pak. Udah sama sekali pula. Pak dari kemarin kita uang harga uang tersebut 10.000 tuh. Langsung kita kasihkan ke 50 dah. Satu-satu dulu. Oh ya uang receh enggak 40.000? Iya. Udah biasa gitu ya. Sama-sama. Sekarang Saya bulan September sama Desember ya. September konsumsinya saya kasih 50. konsumsi 50. Terus Desember juga 50. Nah, terus uang kas September 50 juga. 50. Kampung saya. Desembernya 50 sama juga. 50. Oke. 200 ya Pak. Iya, ya. Wah aja ayamnya sih sekarang Pak Haji. Oh ya. Kan dari kedatang ada di bawah. Oh ya. Ya itu. Betul sih katanya. Ada yang dijalani coba tolong dilihat ya bulan apa ya? Baik. Baik. Ini Bapak masih dapat uang yang kemarin. Hah? Bapak masih dapat uang konsumsi yang kemarin. Oh, ya. Ada yang berbeda nanti ya Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan lagi. Jadi ini saya perlu pendapat musyawarah semuanya. Setelah kemarin saya bincang-bincang dengan Pak Safrudin di rumah tentang uang kas dan konsumsi. Kita kembali review ya.
bahwa awalnya kita mulai ini dulu adalah kita mulai iurannya itu ketika dapat uang datul ya. Waktu itu uang datul ketika dapat kita langsung bayarnya tuh 6 bulan. 6 bulan untuk 2 kali pertemuan. Jadi sebulannya itu uang konsumsinya 10.000, uang kasnya 15.000. Nah, sudah berjalan Januari sama Juni, Maret sama Juni. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi ketika kita dapat uang datul itu antara bulan Februari, kita tuh sudah pada setor tuh waktu dapat datul bulan Februari. Nah, terus penyelenggaraannya di bulan Maret ya. Di bulan Maret artinya uang itu sudah terkumpul untuk konsumsi. Begitu juga sampai bulan Maret. Hanya memang ketika bulan semester kedua datul kita ini sampai sekarang belum. Jadi mungkin ada keterlambatan teman-teman P2Tel itu belum iuran karena datulnya agak terlambat. Nah, kita berharap mudah-mudahan di bulan September ini datul bisa terlaksana sehingga ketika kita dapat uang datul nanti kita setor iuran itu untuk bulan sampai Desember. Jadi 6 bulan. Setiap kita dapat datul bayarnya 6 bulan. 6 bulan kalau dirincikan tadi itu hanya 50.000 ya. Karena tiap 3 bulan uang konsumsinya 10.000 dan kasnya 15.000. Nah, kita berharap jadi mudah-mudahan kedepannya nanti ketika ada yang menyelenggarakan kegiatan tempat, uang konsumsinya tuh udah terbayar dulu karena memang kita bayarnya sebelum acara pelaksanaan. Setiap 6 bulan kita bayarnya di depan. Nah, terus mengenai uang kas. Uang kas ini kemarin saya ngomong Pak Saprudin juga sama Ibu. Jadi ini kita kayaknya sekarang ini perlu realitas, artinya nyata, real. Jadi begini. Awalnya dulu kita bincang-bincang bahwa kalau ada musibah kita akan berikan dana uang kas itu. Sempat ngomong gitu, tapi terpikir juga andai kata ketika uang kita belum sampai mencukupi, waktu itu kita ingin mencontoh P2Tel Kota Depok atau KPC Depok itu setiap santunan dapat 500.000 yang meninggal. Nah, dan itu ada iurannya di sana. Nah, kalau kita mau coba bikin kayak gitu tapi mandiri, kita bikin sendiri. Nah, kan sekarang kita tahu ya yang kita laksanakan untuk kas itu sebulan 15.000. Sebulan 3 bulan 15.000. Andai kata setahun itu uang kita baru 60.000. Nah, kalau misalkan diberikan kepada yang musibah itu 500.000, itu khawatir kita nanti nggak mencukupi, kosong. Saya berpikir begini. Jadi uang kas itu belum salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Oh, Pak Zainuddin. Oh ya. Wah. Iya, ada orang tuanya Ibu Hajatuti, Bapak Haji Zainuddin ya. Silakan. Ya. Silakan. Iya. Naik sepeda. Motor. Di sana ya, di kursi ya. Iya. Alhamdulillah, ini orang tuanya Ibu Hajatuti Mulyati adalah Bapak Zainuddin ya. Pak Zainuddin ini beliau juga pensiunan Telkom juga, hanya memang hanya yakesnya yang masih ada ya. Baik,
kita lanjutkan lagi. Ini. Jadi kemarin saya sempat berpikir dan juga minta pendapat Pak Safrudin. Jadi uang kas itu tetap tujuannya kita akan berikan kepada sohibul musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Ya, jadi tetap ya silakan masuk. Haji Edi Waluyo, ya silakan masuk. Ya. 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 Jadi setelah kita berpikir dan kita lihat kondisi keuangan yang ada, jadi uang kas itu memang ditujukan kepada sohibul musibah yang meninggal. Nah, besarnya berapa? Besarnya setelah kita pikir adalah sesuai dengan simpanan dia. Jadi tidak memakai uang orang lain, dan itu akan kembali kepada masing-masing semuanya. Jadi kita beda dengan P2Tel Depok ya, dia akan mengasih tetap 500.000. Tapi kalau kita melihat kondisi keadaan, jadi oh ya silakan Bu Ibu Erni ya. Oh ibu, oh bapaknya di luar sih, bapaknya di luar. Iya. Baik. Jadi sekali lagi ya. Ya. Pak Nuryanto, ya. Jadi karena ada yang baru datang, saya jelaskan lagi untuk uang kas dan uang konsumsi. Tadi sudah kita jelaskan, saya ulangin lagi. Jadi kita iurannya itu memang sebelum acara pelaksanaan. Contoh, ketika kita dapat uang datul di semester kedua, pelaksanaannya itu semester 2 itu kan harusnya Agustus September ya, atau Juli Agustus, tapi karena ini telat jadi kemungkinan September. Nah, ketika dapat datul itu kita langsung bayar iuran, tapi pelaksanaannya kan nggak saat itu, pelaksanaannya adalah kedepannya lagi, yaitu September dan Desember. Nah, kita sudah bayar di awal-awal bulan, artinya di awal bulan depan, di depannya gitu ya. Jadi pelaksanaan itu kita nggak lagi mengkhawatirkan uang konsumsi kurang karena memang udah terbayar di depannya. Nah, untuk kas, ini untuk kas setelah kita pertimbangkan, nanti tujuannya tetap sama seperti dulu, bahwa tujuan uang kas untuk diberikan kepada sohibul musibah, misalkan meninggal. Nah, dananya itu akan diberikan dari simpanannya dia. Jadi tidak sama dengan yang Depok itu 500, berapapun sumbangan dia, kalau di Depok itu dapat 500. Tapi kalau kita tidak mampu seperti Depok, kita bisanya memberikan dana sumbangan itu adalah uangnya dia sendiri. Jadi simpenan dia sendiri. Kalau simpenannya dia 100.000 akan kita kembalikan. Kalau simpenannya 500.000 akan kembali. Nah, makanya ketika ada uang kas itu kemarin diberitahukan 15.000 minimal. Ada yang 20.000, ada yang 40.000, ada yang 50.000. Itu tidak akan hilang karena itu akan kembali lagi ketika dia meninggal. Jadi itu yang perlu kita sampaikan. Terus kedua, ketika dia lupa bayar untuk iuran kas, nggak jadi masalah. Jadi nggak menjadi beban. Wah, saya bulan ini nggak bayar kas, nggak apa-apa, nggak masalah, karena itu akan kembali lagi nanti jumlahnya ketika dia musibah. Jadi insya Allah ini tidak memberatkan dan ini tidak menjadi ikatan untuk uang kas, tapi itu akan kembali lagi.
Yang menjadi uang yang hilang istilahnya lah konsumsi tadi. Jadi ketika kita nyumbang konsumsi ya habis untuk kita acara makan. Tapi uang kas insya Allah tidak. Nah makanya ketika ada yang mau nyumbang bebas ya istilahnya, kalau minimal 15.000 tapi bebas, ada yang lebih ataupun yang enggak juga sebetulnya enggak masalah, karena itu nanti akan kembali lagi kepada dia ya. Nah untuk uang kas, jadi intinya uang kas itu tidak diapa-apakan, hanya dihimpun, dikumpulkan, akan diberikan ketika musibah. Nah ini juga ada dua obsesi. Jadi ketika uang itu misalkan dananya sudah 500.000, ketika yang meninggal ini ada suami istri. Ini ada suami yang meninggal, istri masih ada. Kita tawarkan, mau diambil semua atau separuh nanti buat istrinya. Jadi itu ada pilihan. Jadi nggak terikat, harus diserahkan semua. Tapi nanti ketika yang meninggal belakangan, istrinya atau suaminya udah habis gitu kan. Nah ini yang kita inikan lagi. Tapi pendapat-pendapat yang lain pun kita berharap ada masukan juga. Memang kita hari ini kita batasin sampai jam 10 karena banyak acara juga, termasuk saya juga ada acara, 2 acara, tapi saya usahakan ini dulu gitu ya. Kalau kita mulai tepat waktu insya Allah nanti berjalan terus, kita bisa terbiasa. Baik, dari saya sekian, mungkin ada masukan dari yang lain, kami berikan waktu, silakan. Kalau mau bicara agak kemana? Iya Pak, tadi kita sudah dengar dari Bapak Ketua Komsat Pancoran Mas yang juga sebagai ketua di pertemuan 3 bulanan ini. Ada beberapa hal, terutama yang kas itu sifatnya jadi seperti tabungan kita sendiri ya Pak. Jadi nanti pada saat kita dapat musibah, keluarga kita akan diberikan sesuai dengan jumlah yang ada, yang ditabungkan lah istilahnya untuk itu. Karena kita mungkin belum bisa memberikan seperti dengan P2Tel Pak ya, yang tetap jumlahnya. Karena jumlah yang kita dapatkan ini masih belum ya seperti gitu Pak Ji ya. Barangkali ada yang masukan kalau memang ingin seperti yang tetap gitu, berapa besar jumlahnya, uang anggota kita kan memang sedikit Pak ya. Jumlahnya sedikit, yang terdaftar baru 22 orang. Kalau untuk menyamakan sama yang di P2T tentu masih jauh Pak ya. Nah ini bagaimana bisa kita dapatkan seperti itu ya, paling enggak di bawahnya lah, sama lah, enggak berdasarkan jumlah yang ditabung atau uang kas itu. Barangkali ada masukan-masukan dari Bapak-Bapak supaya kita sama-sama merasa sama-sama inilah di mana kita sama penderitaan gitu Pak. Kalau memang ada yang meninggal atau musibah ya kita berikan sama. Barangkali ada pendapat dari Bapak-bapak semuanya. Ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi sangat mengerti apa yang dibilang Pak Ketua. Itu sebagai tabungan, sebagai simpanan buat kita. Tapi saya ada usul, apakah boleh seandainya umpamanya tabungannya cuma 100.000. Kita kan nggak sampai hati lah, apalagi kalau namanya meninggal ngasih. Apa boleh kita urunan walaupun sedikit-sedikit nambahin itu aja Pak saya. Ya, itu aja, karena kan alangkah ndak enaknya kalau cuman kita amplopin 100. Apalagi suami, ya, apalagi kalau namanya suami istri. Berarti istrinya harus nyempal 50.000. Ya, itu aja Pak ya. Waalaikumsalam. Ya, cuman itu Pak. Ini pertanyaan memang kemarin sempat juga kayaknya bulan lalu udah dikasih tahu. Andai kata ada yang meninggal, jadi dana itu kita ada urunan spontan ya. Jadi urunan spontan dadakan gitu ya. Jadi seikhlasnya berapa aja. Jadi apa yang ditanyakan Bu Halimah, jadi memang bagus itu, dan insya Allah
Kalau dia cuma sedikit ya kita urunan sama-sama. Dan itu bebas berapa aja, silakan. Jadi boleh Bu, nggak dilarang. Ada lagi? Alhamdulillah ya Iya. kebersamaan kita. Ya, itulah kebersamaan kita ya. Ya, ada lagi? Ibu? Bapak kali. Bapak-bapak silakan. Ah. Tapi agak maju Pak. Pak, ada mic ini Pak, maju dikit Pak. Di sini Pak. Agak maju Kurang dulu. sampai Pak. Sampai nggak? Sampai. Oh ini peka banget. Ya. Mungkin gini Pak Ketua dan Bapak-Bapak sekalian, mungkin saya juga mendukung dari Pak Ibu Halimah tadi. Rasanya kok emang kita terlalu dikit. Dan kita juga sebenarnya bermasalah juga di jumlah kas kita ya. Kas kita mungkin sangat minim karena kita cuman dipotong berapa lah untuk itu ya. Tapi sebenarnya ini ya masalah kita bersama sebenarnya Pak. Di samping solusi kita harus urunan spontan, karena urunan spontan itu kadang-kadang ada juga kadang-kadang nggak ada juga. Artinya kita tidak mencadangkan untuk itu gitu loh. Nah sebenarnya saya ini hanya untuk keplur aja. Gimana caranya kita supaya kalau ada suatu musibah itu kita sudah memberikan suatu nilai yang fix begitu. Yang fix di samping juga kita ada kas kita, mungkin ada dari kas mana supaya itu berupa suatu yang fix. Nah yang itu persis tahu itu adalah bendahara kondisi keuangan kita seperti apa, atau kita solusikan seperti apa sih untuk itu. Mungkin itu usulan saya, kita bisa kita rembukan bareng-bareng. Tapi mungkin untuk awal bisa dari bendahara dulu seperti apa kondisi keuangan kita. Iya, untuk kondisi keuangan sekarang ini dari 3 kali pertemuan, sepertinya untuk barangkali ya kita jangan sampai ada yang musibah, mudah-mudahan kita sehat-sehat terus. Kalau ya amin ya. Kalau memang ada terjadi begitu, mungkin ya kita cari solusi bersama-sama ya Pak ya, karena ya keadaan keuangan kita ini belum seberapa untuk di mana bisa yang tadi Pak Haji Edi untuk memberikan bantuan yang fix gitu ya. Jadi kita cari solusi dulu lah bersama-sama bagaimana cara. Karena saya juga pegang keuangan ini baru 3 kali pertemuan Pak. Jadi belum seberapa. Jadi susah juga untuk ngatur-ngaturnya gitu Pak. Barangkali ada yang berikan solusi. Yang tadi contohnya kayak Ibu Haji Halimah dengan spontan kita berikan bantuan untuk menambah dari jumlah tabungan yang ada atau kas yang ada gitu. Barangkali ada dari rekan-rekan yang mau memberikan masukan supaya apa yang tadi disarankan dari Bapak Haji Edi bisa kita sepakatin. Ini salah satu usulan dan tambahan mungkin ya. Kita kan selalu ada pertemuan 3 bulan seperti ini. Mungkin kita bisa buat satu katakan seperti canceleng lah begitu ya. Canceleng, kita sukarela aja. Berapa kita memasukkan, berapa sampai kondisi kas kita itu memenuhi syarat, bukan memenuhi syarat ya sebenarnya, memungkinkan untuk kita fix seperti itu. Kalau memang seperti ini bisa berlanjut terus kita pakai cara canceleng, ya bagus. Tapi kalau misalnya suatu saat, masa canceleng melulu gitu ya, tapi keuangan kita udah memungkinkan, ya oke, kita bisa putus. Ini seperti itu. Salah satu usulan. Iya. Waalaikumsalam. Dengan membuka kelenceng di saat konceng ya, kenceleng. Dengan membuka kenceleng dari anggota untuk anggota bisa jadi solusi untuk sementara Pak ya, temporer. Nanti pada saatnya kas itu cukup memenuhi di mana pemberian yang fix itu, baru kita hentikan ya Pak ya. Lihat sikonnya ya Pak ya. Itu baik juga barangkali ya seperti itu. Tapi untuk di mana kondisi keadaan sekarang ini yang belum memungkinkan, mungkin saya pikir usul dari Ibu Haji Halimah cukup relevan ya Pak ya. Seperti gitu Pak.
Barangkali ada dari rekan-rekan bapak-bapak yang untuk membuat solusi ini. Iya, kan kalau namanya musibah kan suatu saat bisa aja terjadi pada kita, Pak ya. Pak Haji Nuryanto, barangkali ada omongan. Ya, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertemuan yang ketiga kali ini saya baru hadir kembali karena kebetulan ya ada urusan keluarga di saya. Melanjut dari Pak Haji Edi, itu memang ada baiknya kita namanya ada istilahnya ya urunan sukarela. Di samping pada waktu pertemuan itu ada yang wajib yaitu untuk kas. Karena musibah itu kan kita nggak tahu apa per bulan 3 bulan kan kita nggak tahu. Sedangkan pertemuan kita 3 bulan sekali. Artinya pada waktu kita sukarela atau pertemuan ini ada sukarela, itu kan sudah bisa mengcover apa yang akan terjadi hari kemudian atau besok. Kalau kan kita nggak tahu. Sukarela ya Pak ya, kencang itu kan sampai ke sukarela kan. Nah, seperti itu. Jadi di dalam kas ini mohon maaf Pak Bendahara, ada tambahan sedikit dari saya mungkin juga sama seperti yang lain. Ada kas itu, kemarin kan kita nggak sempat terpikirkan situ. Ada kas yang wajib, ada konsumsi, dan kalau bisa juga sukarela dimasukkan juga. Itu aja dari saya. Sama seperti kencangan tadi. Cuman pemberiannya itu pada saat kita pertemuan. Seperti 3 bulan saya ini seperti itu. Gitu. Kalau kita mau dari Bu Haji Halimah, pada saat ada rekan kita yang ada musibah, kan kita tidak mungkin pada waktu itu bertemu semua. Ada yang lagi urusan di mana, kemana kan kita nggak tahu. Tapi kalau dalam pertemuan yang rutin 3 bulan ini ada sukarela sama seperti yang tadi, itu akan lebih fix pendapatannya. Kan bisa ketahuan oleh dimanage oleh Pak Bendahara. Itu aja dari saya. Kalau dipadukan Pak, misalnya ada kencengan yang sukarela tersebut, juga ada spontanitas dari. Iya monggo itu sama juga sukarela juga. Kan mungkin nanti ada teman kita yang dekat-dekat rumah yang bisa memberikan informasi, ada yang berduka cita. Nah kita nanti pas datang ke sana barangkali bisa langsung memberikan kepada siapa yang untuk tambahan ya silahkan aja, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Akan lebih akan istilahnya akan lebih nilainya akan lebih besar lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk ibu musibah kan gitu. Sama aja. Jadi gimana Bapak-Bapak, kencengan dan spontanitas dana yang diberikan untuk musibah itu gimana? Kita mulai sekarang aja minta kres. Iya. Kita itu rame-rame kita tuh. Pak Haji mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya memperhatikan pembicaraan kita ya, dari Pak Sarifudin, Pak Edi, Pak Nuryanto dan Nyonya, kita masih bimbang dalam hal pengumpulan dana ini. Kenapa saya sampaikan gitu? Pertama untuk pengumpulan dana ini baru untuk kas ya, istilahnya kas. Nah, tapi kalau saya perhatikan kas itu sifatnya tabungan masing-masing. Jadi kalau gitu maksudnya itu bukan kas, tapi ya tabungan. Nah, dan kalau dari tabung ini akan kembali ke masing-masingnya, maaf aja kalau ada musibah nanti. Dan kalau kita lihat ya besarannya, maaf banget ya. Sekali pertemuan 15.000. 4 kali pertemuan 60.000. Kalau musibah tahun depan berarti 60.000 terkumpul. 60.000 dikembalikan. Maksud saya jangan dibatasi 15.000 kalau memang itu sifatnya tabungan masing-masing. Jangan dibatasi. Terserah dia mau berapa, mau 50.000, mau 100.000, sehingga nanti kembali juga banyak. Itu benar saya. Nah itu yang akan kembali karena sifatnya kas tabungan. Jadi jangan bilang kas. Dari nanti bendahara nanti dipisahkan keuangannya dipisahkan. Ini tabungan. Jadi begitu. Nah, kemudian yang kedua ada wacana untuk kencelengan ya, kencelengan. Saya kira mungkin maksudnya kita masukkan di situ di dana sosial. Apakah sifatnya ditentukan besarnya atau
atau sukarela berapa ya. Nah, sukarela bebas, terserah. Ini juga dibukukan sendiri. Kemudian ketiga ada lagi yang spontanitas saat ada musibah. Yang spontanitas saat musibah nih, menurut saya ya, sebaiknya langsung ya masing-masing. Karena nanti kalau masing-masing yang mau nyetorkan bingung nih, ketemu orang yang mau disetor. Iya, jadi nggak tahu ya. Jadi langsung masing. Kemudian yang keempat, karena kas uang dana sosial kita malah sekarang belum ada, baru wacana ya. Kita jangan tetapkan dulu besarnya yang tinggi, pemberiannya, dan nanti baru kita lihat kasnya berapa, baru kita tentukan kira-kira berapa. Dan ini maaf banget, bukan hak yang segala, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Jadi pemberian dari kita, bukan hak yang musibah ya, karena sifatnya kan sosial ya. Jadi tentu sesuai dengan kemampuan yang ada di kita. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Sapurijal. Saya mengulas saja Pak ya. Jadi uang kas yang kita berikan per 3 bulan itu sifatnya kan seperti tabungan Pak ya. Lantas jumlahnya memberikan uang kas itu diamanatkan atau diinginkan, diharapkan untuk kita juga nantinya pada saat kita dapat musibah gitu Pak ya. Jumlahnya terserah bagi mereka yang mau menabung lah kasarnya untuk kas tersebut. Terus yang kedua, kencelengan yang tadi juga sudah dibicarakan. Terus yang ketiga adalah bantuan spontanitas ya Pak ya. Ya nanti masing-masing ada pembukuannya. Nanti masing-masing ada pembukuannya gitu Pak ya. Posnya. Yang sukarela atau penjam ini, jadi ada 3 pos Pak. 3 pos lagi. Jadi yang sama tabungan. Enggak, kan yang sukarela itu kan judulnya sukarela sosial Pak. Pemberian itu sosial. Tapi di dalam kasnya itu ada sukarela. Sukarela aja bahasanya biar enak. Oh iya. Iya, jadi pos di pembukuannya kan itu ada konsumsi, lewat sukarela. Pemberiannya kan kita sosial. Ada kan? Jadi sukarela. Sebetulnya ada sosial, kayak Pak itu sosial ini bisa kegunaannya sebenarnya luas, bisa untuk musibah bisa untuk sifatnya sosial, Bukannya iya, bisa Pak tadi ini masuk di sukarela. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya fungsinya sih sama. Tinggal nanti bendahara ini memposkan kemana. Tapi yang penting penggunaannya adalah untuk itu yang itu. Kalau tabungan tadi yang diomongin terus juga nggak ada masalah. Beda itu tabungan pribadi. Jadi kan ada 3 pos. Jadi tabungan apa namanya yang diputar tiap apa ini yang biasa rutin. Kemudian tabungan pribadi sama sukarela di 3 pos. Cuma peruntukannya untuk sosial tadi. Jadi 3 pos saja. Diulangi Pak, 3 pos Pak. Kan gini Pak, maaf ya. Kita nih pakai YouTube loh Pak. Nanti Ya, kan gini Pak. Bendahara kan punya dana nih. Dana itu dibikin pos yang wajib, yang biasa untuk urunan ya uang kas itu satu. Kedua, tabungan pribadi. Yang ketiga sukarela tadi. Nah peruntukannya memang untuk sosial untuk anggota juga. Itu aja. Jadi Bapak nggak repot. Bingung. Peruntukannya kan untuk sosial Pak. Jadi tidak ini kas, posnya satu hal apa namanya satu balik, kemudian baru ke kolom kedua. Nah ini yang wajib, tabungan masing-masing wajib. Yang ketiga adalah sukarela. Nah itu yang dihimpun dari yang kencengan ini masukin ke posnya sukarela. Yang kas maksudnya yang konsumsi Pak. Ya iya itu kan masuk yang rutin itu kan Pak, yang udah wajib. Beda Pak, konsumsi dan kas beda di sini kan? Iya, cuma kan kas itu tabungan. Tabungan. Jadi ada konsumsi, tabungan,
sosial ya untuk pencelengan sosial. Jadi 3 pos Pak ya. Iya 3 pos aja, cuma peruntukannya aja. Pak, kencelengan kan ini kan per 3 bulan. Iya. Ketemu. Apa bisa kita kan kita ada jalan santai, jalan pagi. Apa kita Itu sukarela aja, bukan kencengan lagi, itu kan sama Sukarela aja, aja, Bu. sukarela sama. Sukarela juga, Bu. Sama aja. Bagi yang mau sukarela aja. Iya, sama aja, silakan ya. Silakan. Kali sebulan kan, kalau 3 bulan sekali yang mau Iya, silakan, nggak ada masalah. Boleh. Nggak ada masalah. Malah kan dana sosialnya makan lebih besar lagi. Iya. Sosial itu Pak. Jadi yang bulanan juga. Iya, iya silakan. Iya. Jadi maaf nih saya kan faktor U ya Pak ya. Jadi nanti saya buatkan dalam buku catatan itu, buku pembukuan itu ada kolom kas. Ini Pak, Bapak punya 3 buku. Oh 3 buku ya, 3 buku. Oh 3 buku. Satu buku tabungan, satu lagi buku konsumsi, satu lagi buku sosial. Apa sukarela sosial namanya. Oh berarti yang udah berjalan udah jalan apa 2? Konsumsi sama Kalau ini kan bundel ini kan ini konsumsi sama kas sudah ada, cuman kasnya dibilang aja tabungan. ini enggak, ini uang kencelengan dipegang sama Ibu Edi. Oh, Ya. ya. Ya, Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi enggak gabung. Biar enggak Pak gabung. seperti nggak ini nggak bingung. Betul. persetujuannya dulu. Udah, Enggak, kita udah. nggak putus ini. Ya aja mau Pak kasih Pak. Udah yang penting Kalau saya semua repot. Iya, nggak bingung. Bagi ya. jadi catatan sama saya uangnya sama Bapak-bapak nggak usah dikasih tahu. Tapi ngomong-ngomong udah dapat berapa itu kan? Kali ini 245. banyakan kenceng daripada kan. Iya. Bu, makin banyak kita naruh di kencengan, Iya. itu tabungan yang sebenarnya. Alhamdulillah benar. Ya kan? Pak, iya. Itu tabungan yang sebenarnya. Cuman kita nggak bisa nikmati sekarang, itu Iya. nanti. Nah, Kalau mau duluan, Tapi kita yang nggak ada keluarga kita ya Pak. kalau mau duluan daftar aja dulu nggak apa-apa. uji coba. Bang nih bang, semuanya bang. Bu, maaf, kencelengan itu untuk yang ngikut ini aja apa pensiunan semua pancoran? Yang datang Oh, Pak. yang datang aja. Yang Pak hadir. kalau nggak datang juga nitip nggak apa-apa Pak. Itu lebih baik lagi Pak. Gak apa-apa nitip bagus itu. Nitip nggak apa-apa. Daftar juga boleh Bu, daftar juga boleh. Iya boleh Pak. Perlu saya kasih nomor rekening Pak. Kas kan? Iya. Ya, apa namanya? Ketika sama konsumsi. Bapak siapa Pak namanya? ini pak, Yang mana tadi? Pak Sahrial coba besok ikut. Oh iya. Sarian udah ya. Oh iya. Kadi apa? Jadi Ini dulu. Kalau ikut 20. Mulai kemarin dia Pak Edi. Pak Edi. Entar dulu saya lihat dulu. Belum. Pak Edi Waluyo belum. Konsumsi belum. Dan kasnya juga belum. Oh iya. Ini apa nih bu? Pak itu. Konsumsi sama Nah. itu. Berarti itu berapa bulan? Kan satu konsumsi Banyak banget nih pak. Apa? Sampai tahun depan ya pak. Kan tiap 3 bulan 15.000. Bapak Pak Edi Waluyo pak ya? Pak Edi Waluyo. 20. Pak Edi Waluyo. Di bulan September belum sama Desember. Iya. Masukin aja ke Desember sama September. Pak Munadi. Iya. Munadi. Di Desember udah. Heeh. Tinggal Desembernya. Desember ya. Iya. Itu kan Pak Edi. Kita dulu Pak Edi dulu ya, Pak Edi Waluyo ya. Tabungan kan. Pak Edi Waluyo mau dikasih berapa ini? Iya gitu pak, gimana pak? Pak Edi Sampai akhir tahun. sampai akhir tahun. Cukup lebih pak. Cukup lebih Pak. Akhir tahun aja. Oh gitu. Saya masukin aja nih ya. Iya sampai tahun depan Biasa gitu pak, lah. 15 Desember ya. Udah. Udah nih udah saya masukin Pak. Pas ya Pak ya. 100. Sip. Tinggal diatur aja. Pak Sarial. Pak Sarial. Dari yang tadi 50.000. 50. Pak Sarial. Kasnya Septembernya udah ya. Desember ya. Desembernya 10 ya. Konsumsi aja ya. Satunya kas. Pak Sarial Desember gimana? Mulai Desember. Iya, Desember ya. Kasnya Desember ya. Semua nih. 40. Ini Pak siapa tadi?
Pak Nuryanto, Pak Haji Nuryanto. Nuryanto. Pak Haji Nuryanto ya 325 ya Pak? Ini Pak Munadi. Oh Pak Munadi. Pak Munadi. Pak Munadi. Munadi. Pak Munadi kurang 10. Oh iya. Istrinya nggak ada. Dan Pak, hari ini dapat arisannya. Oh iya. Pak Munadi ya. September Enggak bingung maksudnya kok. Matre. Pak Munadi September. Pak. Ya, September Iya Pak. Pak, September Pak, ini 10. 15 sama Ya, konsumsi iya, 25 Pak. pas dia Pak. Saya kalau kena angin Enggak, pasnya kan 15. Konsumsi kan 10. Pas, Jadi 25. dari Ini Bapak pas ya Ibu udah betul. Udah betul Pak, udah betul Pak, udah betul. Saya aja Pak yang hilang. Saya kalau ngeliat dia saya lagi. 20 tahun yang lalu. Iya, dia kembali ke atas. Salah ya. 20 tahun yang lalu waktu tahun 2020-an. Iya. Ya elah, nambahin buat teman. Pak Edi Waluyo Mas. Ini kan tadi 100. Pak Edi Waluyo aku masukin 2 bulan. 2 bulan. Untuk Desember sama September. Terus sisanya 40-40. Enggak. Sisanya 40-40 2 bulan. Jadi pas 100 ya. Untuk Bapak juga kok 40 nantinya. Enggak balik ke mana-mana. Konsumsi kan berdua nih Bapak sama Ibu. Jadi 20. September Desember. Ya dulu ya, saya utang. Saya hitung dulu. Pak Ahmad kemarin uangnya masih 30 Pak. 1, 2. Dari mana awalnya? Ini aku kasih ke Ahmad. Oh iya, belum ya. Konsumsi kemarin aku kasih Pak Ahmad karena kan kemarin bulan Pak Ahmad. Baik Pak, jadi kalau saya tangkap tadi, tolong dikoreksi kalau ada kesalahan ya. Jadi sekarang ini adalah pertama uang tabungan, tadinya uang kas ya, jadi uang tabungan karena akan kembali lagi ke dia. Terus uang konsumsi itu habis ya, akan habis terpakai. Nah satu lagi, satu lagi ada yang kencelengan, karena melihat kalau kita ada yang musibah tentunya dananya kurang. Nah uang kencelengan itu atau yang disebut uang sukarela. Jadi kan kalau kita mulai seperti ini, kencelengan ini berarti nanti akan dihitung langsung totalnya. Beda dengan sukarela yang di tempat lain kan tertulis ya ada sumbangan sukarela. Tapi kita sumbangan sukarelanya pribadinya nggak tertulis, tapi langsung jumlah totalnya ya. Nah nanti untuk uang kencelengan itu kita akan musyawarahkan gunanya untuk apa. Seperti tadi kan tujuannya kalau musibah dananya kurang ya untuk yang tersebut. Baik, kira-kira itu apa? 25 Mak? Nah, silakan. Ayo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak-bapak setujunya kencelengan buat apa? Bapak-bapak dulu. Bapak-bapak kencelengan setujunya buat apa? Jalan-jalan. Jangan buat jalan-jalan. Jalan-jalan kita. Kalau kita suatu saat jalan-jalan, pasti harus jalan-jalan. Masa dari rumah-rumah. Kita bayar masing-masing, transport bayar masing-masing. Itu gunanya Pak. Walaupun jangan yang jauh-jauh, yang dekat aja. Yang makan 50.000 udah cukup. Ya. Berdua ya. Oh, lihat Pak. Jadi kencelengan itu Pak, kalau bisa hari ini kan dapatnya 245. Alhamdulillah itu udah banyak ya. Tapi kalau per 3 bulannya kayaknya udah lama kalau per 3 bulan. Apa kan kita tiap bulan ada jalan santai. Jalan santai yang ikut aja. Kalau mau seikhlasnya nambahin buat nambah-nambah gitulah. Kalau di plaza kan Pak tiap minggu. Jadi kita tiap bulan aja, tiap bulan sedikit-sedikit ya nambahinnya. Kan itu dari kita untuk kita, Pak. Jadi itu aja saya kalau ini dari bendahara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan masukan dari Bu Halimah karena memang betul kalau kita kita ngandelin uang kas aja
ya kasihan sih kita ya. Kalau umpamanya kita pakai dadakan, kenceleng dadakan itu kayaknya nggak semua orang pada saat dadakan itu bawa uang ya. Saya setuju dengan uang kencelengan ini dan setuju juga kalau kita jalan kan ada tuh tiap bulan kita jalan ya. Boleh tuh kita siapin kencelengan. Gitu nggak apa mau berapapun nggak apa-apa. Nanti catatan ya emang ya gajian ya? Saya nggak dapat gajian sih. Jadi yang dapat gaji gitu disisihkan walaupun sedikit karena memang itu nanti dari kita untuk kita bersama kita. Itu manfaatnya banyak banget ya. Dengan kebersamaan insya Allah kita berkah, panjang umur, sehat. Nah tiap bulan kita bisa jalan, kita isi deh kenceleng lagi. Kebetulan saya megang catatannya, Ibu Edi yang megang uangnya. Jadi kita bisa lah laporannya nanti bisa bareng. Mudah-mudahan uang sama laporan sama jumlahnya. Boleh, banyak juga boleh Bu. Saya tambahin dikit ya Pak, ini juga kencelengan bukan buat yang maaf ya yang meninggal aja. Kalau kita dengar anggota ada yang sakit, mungkin bisa dibeliin buah kayak apa, buah paling 50.000 atau apa. Kita perwakilan salah satunya Pak. Ya kan kita dekat-dekat sini. Naik sepeda sama Pak Edi juga bisa. Ya Pak. Kecuali saya sama Pak Yunus yang agak jauh. Itu kudu naik motor. Iya, nggak apa-apa. Itu bagus, benar-benar. Ini kan kita mengutamakan kebersamaan kita ya. Kita sebetulnya maaf ya, kalau sakit nggak perlu bawa apa-apa, datang orang pun kita udah seneng banget. Itu obat. Karena doa dari bagus lagi bawa tentengan. Ya kebangetan kalau datang rame-rame nggak ada yang bawa tentengan gitu sih. Baik dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Kalau bisa sih, bukan kalau bisa ya. Kalau ini bisa, maksudnya setiap saat kita berkumpul, kencelengan sih sebenarnya bagus. Ibu Alimah tadi jalan kaki, kita jalan santai, masih ada kencelengan, oke kita masukkan. Terus waktu arisan begini, masukkan juga. Itu emang bagus. Tapi takutnya gini Pak, terlalu banyak kita event ini jadi pengeluaran juga jadi banyak. Nah yang jadi masalah takutnya nanti merasa harus ngeluarin duit malah di arisannya nggak datang. Jadi malas ya. Jadi jalan kaki harusnya semangat, wah nanti ngasih kenceleng nih, jadi nggak jalan kaki. Maksudnya benar emang judulnya sukarela, tapi kan orang kadang beda-beda, ada rasa nggak enak gitu kadang-kadang ya. Nah maksudnya kita jangan terlalu juga di event-event yang kira-kira masih terlalu dekat, itu nggak usah dulu gitu lah. Ini hanya usulan aja, ini mungkin bisa dipertimbangkan juga. Karena ya kita kan semua pada pensiunan nih. Kalau yang pensiunan masih baru mungkin masih mendingan ya. Tapi kalau pensiunan masih udah 10 tahun misalnya. Apalagi yang baru 20 tahun, Pak. Nah, apalagi yang 20 tahun. Apalagi yang pendi misalnya. Iya, Ibu Alimah. Saya setuju Bu untuk itu. Cuman hanya takutnya begitu aja. Ada perasaan yang nggak enak. Ada perasaan nggak enak di antara kita. Ya, kalau uang itu ya. Perasaan. Iya, enak. Ya mungkin hanya itu aja. Jadi mungkin saya nambahkan dari Pak Edi ya. Jadi maksud Pak Edi mungkin di bulan yang sama ada 2 event ya. Mungkin 1 bulannya. Ya kayak besok kita jalan, kok usah kenceleng lagi besok. Ya. Tadi ya. Kayaknya ada nih. Udah bagus semua. Udah cakep tuh. Tinggal tanda tangan aja saya mah. Iya tanda tangan. Pangnya aja ya. Haji Nuryanto. Udah lah, sama aja. Pak Haji Mujani. Pak Munadi. Ayo dong Pak. Cukup Pak. Jadi setuju nih Pak. Baik, jadi ini masukan dan tanggapannya semuanya bagus ya. Kalau tadi awalnya mulai kencelengan itu kita tujuannya buat yang musibah meninggal. Nah, sementara Bu Halimah melihat yang musibah bukan yang meninggal aja tapi yang sakit. Nah, ketika ada yang sakit kayaknya
perlu sedikit tambahan. Jadi artinya gini, menurut Bu Halimah, kalau kita jalan pagi itu artinya kencengkannya nggak dipaksakan, seikhlasnya aja. Jadi yang jalan juga jangan merasa terbebani. Kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak ngasih ya Bu Halimah ya. Jadi artinya ini hanya ya sepintasan saja ya. Jadi nggak dijadikan beban, karena memang sekarang ini kita ngelihat bukan cuma yang meninggal, tapi yang kita pikirkan juga kalau ada yang sakit. Jadi kita sama-sama tambahnya itu. Jadi Pak Haji Edi, keinginan Bu Halimah kita coba akomodir juga Bu Halimah. Jadi kalau misalkan masukannya cuma sedikit nggak apa-apa ya, jalan ya artinya gitu. Jadi jangan iya ya. Baik, ada. Iya, betul. Dan yang nggak punya nggak usah malu, biasa aja. Saya nggak punya, saya nggak usah malu. Jadi. Ayo, ada lagi ini kit. Oh ya. Ini kan untuk dana sosialnya sudah mulai ada terkumpul 200-an tadi ya. Ini mulai kapan kita ini ya? Actionnya, artinya kalau ada musibah mulai kapan? Dikumpul. Yang pertama itu, yang kedua ini besarannya. Ini juga harus sepakati. Jangan si A beda, si B beda lagi. Untuk yang sakit, berapa besarnya? Yang musibah meninggal, berapa besarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persentase besarnya Pak Haji. Saya bicara dulu. Ya. Terima kasih Pak Haji Saprijal. Kemungkinan kalau untuk pemberian dana musibah itu kita harus tetapkan juga besaran yang aman untuk bisa mengeluarkan. Karena kalau dari sekarang belum tentu kita bisa mengeluarkan. Khawatir nih setelah kita pulang nih ada aja yang musibah gitu. Jadi kita tunggu dulu sampai, itu saran saya Pak ya. Ya bisa jadi gitu. Saran saya seperti gitu. Jadi kita tunggu dulu sampai mencukupi yang aman untuk bisa dikeluarkan. Kita compare dari ya, maksudnya pembandingnya kira-kira berapa di sana? Oh iya. Kalau di sana berapa? 500 Pak. Mana tahu di sini bisa dapat 2 juta Pak. Ya makanya perlu waktu Pak. Perlu waktu untuk supaya lebih aman dana yang bisa dikeluarkan. Bilang bisa sih optimis Pak. Sosial ini karena tidak hanya spontan aja ini 245.000. Iya, alhamdulillah. Saya pikir juga gitu Pak. Tapi kalau untuk pertemuan sekarang ini belum tentu bisa Pak. Belum. Hanya kurang lebih persentasenya aja. Contoh kalau ini 100%. Ada uang 100%, 50% yang maaf ya yang meninggal, 25% yang sakit. Jadi harus ada yang sisakan dana sosial itu 20% gitu. Dan maaf ya persentasenya aja gitu. Dari dana yang ada. Iya, tapi untuk nggak habis setelah ini ya Pak ya, mungkin 2-3 kali pertemuan. Bagi gambaran aja. Iya Mas seperti itu. Iya. Iya bisa Pak. Nanti saya sama kalau kamu punya dananya 10 juta, kita nggak tahu ya apa tahun depan atau tahun depannya lagi kita nggak tahu kan. Ini berubah ini pasti ini. Ya, jangan berubah. Bukan berubah. Enggak. Kalau gini nih Pak maksudnya nih. Oke, pada hari ini kita dapat 200. Tahun 2024 nih kan kita lancar semua alhamdulillah, masih pada sehat. Tahun 2025 masih pada sehat. Nah, kita nggak tahu uangnya terkumpul kapan dimanfaatkan, kita nggak tahu. Itu loh Pak maksudnya. Nah, kalau udah sampai besar, juga persentasenya kalau kata saya ini 50% untuk yang musibah meninggal, 25% untuk yang meninggal yang sakit. 25% harus ada sisa kan, jangan sampai dinolin gitu. Gitu aja Pak lebihnya. Dari dana yang dan jumlah dana yang ada, iya gitu Pak. Manajenya. Iya, soal persentase juga kita harus pertimbangkan masak-masak Pak ya, nggak bisa 50% langsung. Yang kurang lebihnya Pak Nur itu sudah aman buat bendahara. Iya. Jadi kas nggak kosong. Iya. Jadi persentase yang dia itu kan uang berikan. Kalau Pak Edi lain lagi.
harapannya kalau bisa ditetapkan besarannya tambah persen. Susah Pak kita. Ya susah, tapi Pak Edi berkeyakinan saat besoknya duit Ya, itu bisa tertutup mungkin lagi. kalau duit Ya sama masalah lagi, duitnya kita siapa yang nutupin yang Ya. awalnya ini. Nah, itu dari Iya, apa? iya. Mungkin nanti kita setelah 2-3 pertemuan baru kita ada. Nah, Bisa, ya. jadi semuanya itu bagus, yang aman. Iya, gambarannya Kalau aja, sekarang ya. udah mau dilaksanakan, gambarannya gambaran kata Pak iya, Luhut tadi, Bapak persentase. tinggal persentase. Sekarang ada 300. Untuk yang meninggal 50% dari 300, artinya 150 Pak Kasih. Iya. Iya, iya. Meninggal duit 150, ada yang sakit. 25% dari 150. Iya. Berarti 25.000. Bapak tetap punya bekas kan? Tapi menurut saya nggak bisa persen ya. Nggak bisa. Begitu 50% dikasih, tahu besok tinggal lagi. Dikasih berapa? Harus Persentase lagi dari yang Dari yang ada. Iya, saya rasa nggak bisa gitu, Kalau Pak. menurutnya harus Karena jumlahnya berbeda-beda, Pak. harusnya Ya, makanya rate-nya harus kalau jelas. dari aman dari sisi keuangan, Pak Nur. Dari sisi Yang- keuangannya, Yang penting duit kita ini sudah fix kelihatan seberapa sih modal dasarnya lah katakan gitu ya. Nah nanti dari modal dasar gitu kita bisa nanti diskusi untuk yang misalnya orang musibah meninggal itu berapa, untuk yang sakit berapa. Karena kalau kita dari persentase maaf, Iya, nggak apa-apa. kalau untuk persentase kan nilai terkumpul kita kan beda-beda. Beda-beda. Itu kan kualitatif. Hmm. Bisa jadi kalau 50% anggaran kita misalnya 5 juta misalnya kan jadi 2,5 juta. Tapi pada saat ini cuma 500.000, 50% cuma 250.000. Kan artinya nggak ada kepastian gitu. Nah, Betul, betul. mendingan udah fix duit kita ini berapa dan kita sudah bisa distribusi minimal ini, baru kita nanti diskusi lagi, kita tentukan kira-kira berapa gitu Pak Satria ya. Mungkin nanti begitu. Kalau untuk sekarang sih memang agak susah karena duit kita emang masih baru, Dana awal. katakan cuman ya sejelek-jeleknya kalau untuk orang yang musibah meninggal paling juga untuk bisa satu kali begitu ya. Lumayan ini kalau dibentuk sudah bisa Iya. dalam 2 bulan. Iya benar. Ya, harus optimis nih. Iya. Jadi saya kira benar yang apa yang disampaikan Pak Edi ya. Karena uang kas kita masih baru nih ya. Nanti baru kita bicarakan lagi rincian besarannya. Dan untuk bayang aja di tempat senam di klub senam ya. Itu siap minggu itu insya Allah terkumpul bisa plus minus 400.000. Dan sudah berlangsung berapa lama? Dan berlangsung sudah lama. Kemudian untuk yang meninggal itu 500.000. Dan untuk yang sakit, tapi sakitnya sakit dirawat di rumah sakit, itu kok salah 200.000. Dan setahun itu untuk busuk sakit orang yang sama maksimal 2 kali. Jadi kalau dia keluar masuk nggak setiap keluar masuk di busuk, Iya, ada batasan juga. Ya, terima kasih. Bu, ngomong-ngomong waktu udah jam 9:15. Ini juga ada, Bu, ada masukan nih. Jadi, Bu, Ibu Halimah. Nah, tadi disampaikan kap berapa yang harus kita berikan untuk yang meninggal dan untuk yang sakit. Kayaknya jumlahnya berapa kita belum bisa pastikan sekarang. Yang penting kita musyawarahkan aja ya untuk lebih baik. Pokoknya ya kalau saya sih ikut aja termasuk musyawarah. Yang penting jalan kesepakatan sama-sama ya. Baik, ini ada informasi juga pertemuan ini 3 bulan ke depan yang mau bersedia kesempatan yaitu Ibu Halimah. Bu Haji Halimah. Orangnya nggak ada. Tapi dia Ada bapaknya. mintanya begini. Kalau di rumah saya jangan dibatasin jam 10 ya. Dia pengennya lebih lama. Ya, nggak apa-apa ya. Dapat masing-masing udah pulang. Tapi ternyata kan dulu ada masukan dari rekan kita juga kan, kalau yang bisa bukan di hari libur, itu dilaksanakan juga nggak apa-apa. Boleh. Iya, boleh. Halimah hari apa? Jadi hari kerja weekday, Pak ya? Kalau yang bisa, Pak, misalnya 25 dari kerja bisa di
undang ya. Yang undang sih bisa. Kapan aja sih yang undang. Undang yang datang ya. Tapi emang benar sih kebanyakan nggak terlalu aktif. Banyak kan sih kita di rumah ya. Aktifnya kapan? Pasif. Jadi kalau ada yang tuan rumah, saya boleh bait minta hari kerja weekday, silakan aja ya. Iya. Karena memang banyak kan dari kita lebih banyak asik di rumah ya Pak ya. Karena kalau nggak salah dulu kita kan pernah disindir di Marikan Beras TV. Kenapa harus hari Sabtu sih? Kenapa hari Minggu? weekend? Kita kan udah nggak Ya. kerja. Harusnya dari lain bisa kan. Itu 2 tahun yang lalu itu ada rehire gitu ya. Pak, ada lagi Pak? Masukin di sini. Tadi saya Yang tadi saya udah dikasih. Jadi sekarang uang 400. Oh gitu. Tadi saya udah dikasih. Oke, jadi uang puasa tuh deh. Tadi untuk konsumsi tadi yang saya talangin kan saya udah diganti. Oh. Saya bagi penunggu. Ya. Dia aja bingung Pak yang punya duit. Udah ibu pegang aja. Bu. yang aja ntar di Berarti rumah aja. sisanya nih ya Pak? Iya. Yang 10.000 udah Pak. Udah. Udah Pak. Enggak. 10.000 mati dari pasar ya. Oh iya. Dari pasar ya kan 10.000 sebelum kali apa waktu konsumsi. Di Memang dikasih ya. enggak di rumah aja yang gosok. Curhat. Udah? Udah ya. Bapak, Ibu ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Pak katanya. Cukup ya. Karena Jadi waktunya sudah setengah. emang pertemuan ini alhamdulillah saya terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir meluangkan waktunya. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semuanya ini menjadi silaturahmi yang akan memanjangkan umur kita, sehatkan kita dan murah rezekinya. Nah, kebetulan ada orang tuanya Bu Haja Tuti nih. Beliau kita kasih kesempatan mungkin untuk kita mau dengar, beliau juga pensiunan juga ternyata ya. Saya dimintain suara Pak Haji tapi jangan lama-lama. Ya. Deh. Pegang aja dah. Ya. Pegang aja dah katanya. Itu nggak apa-apa. Pegang aja. Ya, silakan Mbak. Ini pegang itu aja nggak apa-apa kan? Pegang aja dah. Pegang aja katanya. Jangan lama-lama ya, waktunya dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak-bapak serta ibu-ibu Juartel Kota Depok, alhamdulillah bisa saya bertemu juga. Saya tadi akan sholat duha, cucu saya datang ke rumah, dipanggil sama anak saya Hajatuti Mulyati, anak yang paling tua Pak. Anak saya 8, laki 4, perempuan 4, cucu 26, uyut 16. Alhamdulillah. Saya istri sudah meninggal dunia yaitu tahun 2016, Ibu Haji Ani binti Atun. Istri saya itu aktif sekali di dalam senam, baik senam yang di Gatot Subroto maupun yang di Depok, alhamdulillah. Jadi dalam kesempatan ini alhamdulillah yang saya kenal di antara bapak-bapak ibu-ibu ini hanya Ibu Halimah dengan suaminya. Yang lain itu maaf saja baru ini saya ketemu.
Nah, itulah. Jadi dalam hal ini saya tinggal di RT 1 RT RW 3 keluar Mampang di sebelah lapangan bola. Nah itu. Jadi saya umur sekarang udah 90, Bu. Itu. Jadi saya lahir 1933, 12 Oktober 1933. Nah itu. Jadi dalam hal ini ketika saya masuk kerja tahun 64, ujian bagus karena itu banyak orang Belanda. Jadi saya disuruh robah di tata usaha sama Pak Maksum. Kalau Pak Haji kelahiran tahun 1933 tidak diterima kerja karena dalam ini sudah melebihi 20 tahun. Jadi kalau kesempatan dalam hal ini dirubah saja. Itu jadi saya rubah tahun 33, tahun 30, tahun 35. Itu karena dalam ini kalau nggak dirubah sayang ujian lulus. Dan lulus itu pada tahun itu masih banyak Belanda, Bu. Sama Tuan Albert saya karena dari Depok suruh berhitung bahasa Belanda dari 1 sampai 100. Kalau bahasa Belanda itu dibalik. Kalau bahasa Belanda umpamanya 25 verb and twinter. Kalau Inggris twinter verb. Nah itulah. Jadi alhamdulillah dalam kesempatan ini saya lulus di UJ dan juga dalam kesempatan ini oleh Tuan Albert saya ditanya, Pak Zainuddin sudah diterima di PTT, bukannya Telkom. Bagaimana kalau saya tempatkan di Irian Jaya? Saya, Tuan, jangan sampai di Irian Jaya. Di luar negeri kalau saya diterima nggak jadi masalah. Yes, kamu masuk itu. Jadi saya masuk tahun 50 ini. Iya. Nah itu tahun 55 saya dibendung pegawai PTT tetap, terus dipindah ke Depok menjadi Kansatpam Depok sampai tahun 58. Terus saya dipindah ke Bandung. Pendidikan itu 6 bulan di Bandung. Nah, itu alhamdulillah. Jadi dalam kesempatan ini teman-teman saya itu sudah pada meninggal semua, Bu. Yang jadi camat di Pasar Bo sudah meninggal. Yang punya sekolah di Gelora juga sudah meninggal. Nah ini. Jadi dalam hal ini alhamdulillah. Jadi saya di rumah sama anak yang nomor 8 yang guru sekolah. Nah, itu. Jadi saya ya ibu sudah meninggal. Alhamdulillah saya diurus sama anak. Nah, itu. Jadi dalam hal ini saya berterima kasih ibu-ibu datang ke rumah anak saya ini. Saya pun kalau tidak dipanggil sama anak nggak mengetahui bapak-bapak ibu-ibu. Karena ini yang saya kenal ini ibu-ibunya hanya Ibu Halimah saja. Sama suaminya yang lain itu maaf saja. Saya rasa ini pensiun baru, Bu. Itu. Jadi saya alhamdulillah dalam kesempatan ini 91 ya pensiun. Iya. Saya pensiun tahun 90. Itu. Ya, 9. Jadi tahun tempo hari ada pengumuman yang usia 70 lebih pensiun boleh diambil. Jadi saya tanya sama Ibu Haji, pensiun boleh diambil. Dia jawab, kan yang kerja bukan yang saya, Pak Haji yang kerja. Saya pikir-pikir, kata cucu saya nih, yang anak nomor 3, ambil saja kalau kakek tidak ambil, kakek kalau meninggal paling dapat uang peti mati. Nah, itulah 1,5 juta. Ini saya ambil pensiun itu jadi 72 juta. Nah itu alhamdulillah. Yang 22 juta itu saya amalkan di masjid, di musola, dan saya kasih anak-anak yatim. Yang 50 juta itu
dipegang sama anak saya. Itulah. Jadi saya berterima kasih kepada ibu-ibu yang datang ke rumah anak saya ini. Alhamdulillah saya bisa ketemu. Dan untuk hal itu, sebelum saya tutup, marilah kita baca Fatihah. Kita berdoa mudah-mudahan keguyuban ibu-ibu ini kekal abadi sampai akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karami Fatihah wa bi syafati Fatihah wa bi barakati Fatihah bi mujizatil Fatihah ibtalana babal khair ya farijal ham ya kashifal gham ya maliyad yaghfir yarham ya zail ya Allah ya zail balai rahman ya badali rahim. Allahumma sabbitna bil iman, Allahumma sabbitna bil Islam, Allahumma sabbitna bil tauhid, Allahumma sabbitna bil marifat, Allahumma sabbitna bil qulubana, Allahumma inna rabbi surati Sulaiman minal masyriq ila maghrib lijatihi wa kuatihi wa Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel wa mulki Sulaiman minal masyriqi wa maghrib ajina wa iza wa giman tasliman kasiro wa subhanallahim ya bil syaitan widuji matilanu Rabbana taqabbal Sulaiman ya Daud alaihi salam bi rahmatika ya arhamar rahimin ya aman al-ghaibin amina mimman nahab ya aman al-ghaibin najina mimman nahab ya aman al-ghaibin najina mimman nahab dawahum biha subhanaka Allahumma wa tiyatum biha salam wa akhirahum alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, silakan. Iya, silakan Pak Haji. Bu, ayo Bu makan Bu. Bapak-bapak dulu, Pak. Kemarin udah ya. Oh iya. Iya. Ayo. Oh, Ibu makan itu aja. Makan nasi Bu. Iya. Hah? Terus kita kan kita jalan-jalan santai, bukan santai jalan biasa. Ayo Bapak duluan. Ya begitu. Pokoknya. Banyak ada bapak nih Pak Campur. Ibu kalau mau jalan santai nanti bapak-bapak tunggu arisan selesai. Silakan Bapak. Iya, silakan. Enggak saya mau. Tinggal di mana? Tinggal di sini di Depok Jaya Agung. Balai Desa, Balai Desa. Iya. Bapak silakan semuanya. Ayo mau kemana? Ayo duduk aja dulu. Bapak-bapaknya pada Duduk sana. lama. Si ada duduk sana deh. Ayo. Duduk depan. Ayo. Ibu Haji dulu. Ayo yang di depan bapak-bapak yang belum. Pak Saprudin, Pak Yunus, ayo. Lupuknya nggak dibuka itu lupuknya si bapak makan dikit amat sih Pak. Ini ya Pak Haji. Ayo silakan. Terus habis jalan-jalan dia. Ayo silakan. Apa diet ya? Karena ibu makan itu apa kemarin Ke kebun raya. godzang atau makan Apa aja saya makan? cakwe gajah. Ayo deh begitu aja. Ayo Tanya aja ibu-ibu. Kalau soto kuning terlalu besar. Merepotkan nih, Iya. ibu nih. Godzang boleh, pakai goreng boleh, Ayo Pak, boleh. Apa cakwe gajah. Benar. Pakai goreng enak. pakai goreng yang di situ aja yang di Pokok ngesting. Pokok enak. Surya cek karena yang Ah, jauh.
Iya Pak. Besok jam 7 udah di sana. Oh, jam 7 udah di sana ya. Di stasiun. Di mana di sananya di stasiun? Di stasiun apa di alun-alun? Pokoknya kita jalan sendiri. Ke setengah 7 jadi kan ya. Ya di depan situ. Kemana? Baru. Lagi dibeliin soto, ntar di soto, makan soto. Lagi dibeliin soto ayah sama Wahyu. Jadi nih, lagi dibeliin soto. Makan di rumah aja nggak makan. Tanya gimana piring ya? Biar aja nih makan bu. Oh iya. Bapak mau duduk di luar Pak. Boleh. Ya, Pak Lima ayo. Saya mau besok saya ada Iya. saya. Cuci mulu. Tadi saya dia nggak bisa saya pertemuan dulu dia ntar Iya, sekalian. Kasihan kalau Pak Haji Sapudin dari Iya. Mana nyusul ya kan ya? Sama makanya. Ya nyusul ya Pak. Ya, Gimana kan ya? Bu Halimah, kemarin kan yang jalan ibu-ibu, besok gantian bapak-bapaknya yang jalan. bapak-bapak doang. kalau ibu-ibu bapak-bapak mau ini mau ke tahu. Iya besok tahu. Pak, saya mau nanya Pak. Kemarin kan ibu-ibu udah ada rekreasi ke itu, ke Anyer ya. Kita bapak-bapaknya nggak diajak Pak. Gimana Pak? Gimana kalau kita bikin bapak-bapak aja lagi? Tapi jangan ngiri begitu. tapi barusan saya ngomong ke gitu ke ibu-ibu, katanya ikut juga dia. Ikut apa itu, Pak? Hah? Ikut apa itu? Siap ya? Siap. Wah, bagus nih, bagus. Alhamdulillah. Gimana gayanya bebas nih? Bagus, bagus. Topinya nanti mirip topi. Ya. Saya kenyang ini. Ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Komsat Pancoran Mas. Kompak terus. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة